Lagu menyedihkan Mas Adis teh Citra Skolastika. Mau beli apa? Kerupuk. Kerupuk 5 kali 300 sampai 1,5 juta. Iya kecil ya. Ayo semuanya. Kalau negara ini ada Sayur kacang. Disuntik. Gimana untuk kita petani? Yang namanya
kita harapan nanti Dimas juga bisa makan ikan. Tadi Mas saya bertemu Ibu Sabrina buruh tani yang setiap Konsep beras atau padi itu sendiri adalah kehidupan. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Di sini itu ada lahan Seserius itu. Seserius itu. kurang bermanfaat, ada Bagaimana kita menjual kehidupan itu sendiri? ada 1, 2. Nah, seperti itu ibaratnya. Kalau dibiarkan Apakah hidup kita mau kita jual? jadi terpaksa saya menggarap lahan di saya. Bagaimana dengan kenyataan bahwa tidak semua masyarakat beruntung bisa menanam tanaman pangan, sehingga mungkin harus terpaksa membeli bahan pangan. Itu sekarang. Tetapi leluhurnya mereka dulu sebetulnya punya konsep yang sama. Setiap mau hidup pasti dia mau menanam. Madep kadaya kawangi aku Kenapa kita harus menanam padi, menanam jenis padi yang cuma titipan leluhur, bukan impor dari luar. Karena jenis varietas yang memang padi dari leluhur itu sendiri kan lebih dari 120 jenis kalau di sini. Kemudian juga bisa kita buktikan, bisa kita lihat sistem tatanan, tata cara menanam padi yang kemudian walaupun 1 tahun 1 kali kemudian kita tidak pernah minus, tapi lebih surplus dari tahun ke tahun. Rasanya seperti itu, walaupun 1 tahun 1 kali. Jadi loga kacang belakang dah. Kalau melihat jumlah yang dihasilkan dari tahun ke tahun dan lihat jumlah lumbung padi yang ada lebih dari 8.000. Kemudian kalau menghitung itu per lumbungnya berapa yang stok-stok yang ada, itu bisa dihitung 3 sampai 5 tahun ke depan untuk kebutuhan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar untuk pangan aman. 29.000 jiwa. Sekitar 29.000 jiwa. Konon lebih. Jadi bagi logika warga Cipta Gelar, Indonesia dengan luas seperti ini sangat tidak masuk akal bila kemudian tidak bisa swasembada. Konon katanya Indonesia adalah negara agraris. Agrarisnya kenapa sampai kemudian kalau memang negara agraris kenapa harus ngimpor dari luar?
Berapa lama prosesnya, Bah? Apa? Prosesnya membuat aransemennya? Aransemen mungkin sebulan. Cuma waktunya mungkin dalam sehari paling sekitar ya 15 mungkin sampai setengah jam aja. Jadi mulai gitar, bass, perkusi Abah yang fill in sendiri? Semua. Cuma penyanyinya istri Abah, Mama Alit. Sebatas hobi aja. Hobi Abah lagi dulu kan di musik juga. Sebelum Abah menggantikan almarhum ayah Abah, ya Abah main musik dulu dari panggung ke panggung. Nggak lagi. Dulu keluar dari SMA, Abah bingung hasil sekolah Abah, hasil sekolah apa gitu yang bisa Abah bawa ke kampung. Ya, Abah pulang ke sini bawa bikin pemancar TV dulu buat komunikasi antar warga di sini. Sudah sejak kapan pakai solar cell ya? Ini sebetulnya terhitung yang dipasang di sini terhitung baru, tapi juga sebetulnya sudah tidak asing kalau buat Kasubuhan Cipta Gelar menggunakan solar cell sudah cukup lama, sejak 90-an awal kali ya. Sudah ada sih, walaupun kecil-kecil. Ini hasil mungutin barang-barang bekas orang, dibungkutin kemudian dimodifikasi lagi, dan ini menjadi alat untuk energi untuk televisi lokal kita. Ini di save di baterai ini. Nah, kemudian saya menggarap tanah juga bukan milik saya sendiri, tetapi kadang-kadang nyewa, kadang-kadang gade. Kabar iya, atau lain sama tekacing gitu sama. Geus pepetakan eta. 2 tahun oge teh di arah terus jekutna. Tenang nya ada tekacing sawah. Tekacing sawah. Turun teh lewat gunung ieu. Ngomorna. Jadi keteguhan pada adat itu tidak membuat seseorang, terutama seperti Abah, jauh dari teknologi. Iya, harus kenal sama teknologi. Adat istiadat harus dipegang. Ya, teknologi juga kita jangan sampai ketinggalan. Salah satunya ya kita untuk misalkan di dunia nanam padi itu kan turun temurun dari zaman dulu, sama sekali tidak boleh dirubah bentuknya sampai sekarang. Yaitu kita pertahankan dengan secara tradisional sampai sekarang juga. Nggak boleh pakai penggilingan padi, nggak boleh pakai traktor, itu kita jauhin walaupun itu teknologi modern. Ini ukuran berapa inci? Ini air masuk dari mana? Dari sini. Dari sana. Ya. Ini klepnya di sana. Ini tuh pompa. Yang ini air. Mau coba yang gede, dia gimana?
Nah, ini ada kawan-kawan dari Sapala Uki untuk membuat semacam hidram, memompa air dari bawah ke atas untuk mengaliri Imah Gede yang tidak menggunakan listrik. Kalau di Abah prinsipnya dari Luluh Abah dulu, kalau ditambah mah boleh, kalau dikurangi jangan gitu kan. Jadi ya misalkan adat istiadat kita di pertanian udah siap gitu kan, udah berhasil lah untuk makan bema udah cukup. Cuma kan ada tambahnya, mungkin ada kekurangannya. Kalau kita untuk di beras mungkin udah cukup. Jadi ya selain dari beras salah satunya mungkin dari listrik, dari perekonomian warga itu. Ya sebulan bayarnya seberapa, Kang? 35.000. 35.000. Iya. Jadi lampu ini Iya. sama yang di rumah. Di rumah. Di rumah ya TV. Lamun pakai PLN teh kira-kira berapa ya, Kang? Bayarnya? Tahu tuh kalau PLN, tapi mahal kalau PLN masih. Itu bengkelnya, Kang? Iya. Ya mesin Bubut, mesin bor, mesin bubut ya. Semuanya ini pakai listriknya pakai mikrohidro ya. Oh. 900 watt ya, Kang? 900 watt ini kurang tahu gitu. Ini besar ini wattnya besar. Ya mesinnya masih nyala semua kan ya.
Di Sukamulya ini dibikin sama Abah kurang lebih tahun Kang ya tahun sabaraha kapungkur ngadamel nu ieu teh? Anu iya teh 2011. Di angka tahun 2011 kita bangun di sini. Kebetulan ya Abah juga pingin belajar teknologi turbin itu, ya ini salah satu turbin yang besar yang Abah bikin. Ini turbinnya Abah bikin sendiri di Kampung Cipta Gelar. Jadi ya kita membuatnya, kebetulan ada energi yang ada ya kita pakai di sini, energi yang ada di sini. Salah satunya ya kita ada sumber airnya, ya ada juga istilahnya hutannya. Jadi ya warga juga menjaga hutan dan bisa menikmati hasil alamnya, termasuk listriknya sendiri ya dihasilkan dari alam ini. Jadi ini powerhouse-nya ya, Bang? Iya, ini powerhouse-nya, ini yang menghasilkan listriknya. Kondisinya masih bagus? Masih bagus lah, lumayan, masih bisa digunakan. Ketika dibangun dulu, gotong royong ya, Pak? Gotong royong. Kita sama warga ya, kita bantuin tenaga lah sedikit-sedikit. Narik kabel, ngambil pasir, batu. Kita mau kemana nih, Kang? Ke rumahnya Aki yang kebetulan TV-nya butuh disambungkan untuk ke Siga TV Cipta Gelar. Jadi sebagai pengelola TV, Akang juga melayani jasa servis kalau ada televisi warga yang tidak bisa menerima siaran. Itu menjadi kewajiban. Jadi ini seperti membayangkan Abu Rizal Bakri, Haritanu, atau Khairul Tanjung datang ke rumah warga membenerin TV yang tidak bisa menerima siaran mereka gitu kan? Mungkin begitu ya. Pada tidur. Ki. Pada barobo. Ki. Kalau di rumah ini saya sudah bukan orang lain. Jadi saya bisa masuk dan bisa menghidupkan televisi sendiri. Give me the special one. Okay, it's up to you. Just give me the best food. Paris memberi banyak warna tentang masakan Indonesia. Katanya tidak tersedia. Bertema perjuangan model restoran Indonesia yang didirikan oleh para pelarian politik. Ia juga bertema kerinduan. Tidak tersedia. Lihat negeri ini, membuat kami ingin terus menjelajah dan mencari teman baru. Bisa. Kadang. Ya sudah, kita pindah ke rumah yang satu lagi.
ada rumah lain lagi? Ada yang mesin Dengan keluhan yang sama? Keluhan yang sama. Jadi abang, Akang seperti dokter keliling gitu ya? Dokter keliling untuk malam ini. Mari kita cari yang lain. Ya Bu. Enggak. Atos nama data raya akhir lagi. Di tes luar coba. Ini kita pasangkan, biasanya bisa jadi antena untuk cipta gelar TV. Lampu LED ini? Bukan lampunya tapi kabelnya. Oh, kabelnya. Atuh urang adat numpang taman nasional teh kita sabaraha taman nasional. Kenapa Pak? Kangen nonton Ciga TV, Bu? Mohon kangen oge. Biasanya kan ari Ciga TV mah enak kan. Biasa ningali kegiatan-kegiatan di dieu gitu non ari ieu teu aya. Terus kangen. Citorek keneh, Ciparasi asup heula. Citorek keneh. Sampalan kabeh ka dieu aya apa? Kata teh di kebetulan kan. Ya, kan video lebetna. Bu ya listriknya ngangge naon PLN atau turbin? Turbin? Turbin. Oh, sama dia. Setiap bulan teh sabaraha Bu bayarna? Tiap bulan teh asana teh kurang 28. 28.000. Sabaraha lampu? Lampu ngangge 3 sareng ieu. Sareng TV. Nggih. Tetan barobo. Ini TV urang beunang. TV urang beunang. Mana ninggal? Bersih teh. Apa ada dianya? Lepet tara. Nek pajak sapar pasti datangna ka Tapi berwarna kan? Berwarna. Dugi ka subuh kayak tapi cipta gelar gitu. Bosan Upami gitu? palain tuh tadi kan bosan. Sayang tidak berhadiah. Kalau seperti di kota mungkin bisa ngecek apakah sedang menonton, kemudian nanti dapat hadiah. Ciga TV belum punya apa-apa. Sebarabo Ki. Nah, acara naon gitu iya. Pemetaan teh. Acara pemetaan. Jadi akang-akang teh muda kene teu pengen nonton ya hiburan gitu. Resep kana nu kieu. Jadi jarang teh ya. Teu hobi dangdut gitu. Hobi sih kali-kali. Tapi aya acara ieu mah. Dangdut ge aya nya di Dangdut aya, sok aya di Ciga TV. Yang membedakan Ciga TV itu melayani request. Artinya kita peduli bahwa ada orang yang memang memperhatikan atau menonton sehingga mereka sangat ingin melihat tayangan itu diulang. Ini menggantikan sistem ratingnya Nielsen gitu ya? Nampaknya begitu. Tapi kalau tiap orang ingin request yang berbeda, kita urut, kita kasih tahu bahwa ada setelah ini nanti ada tayangan yang ini dulu, baru kemudian requestnya nanti setelah yang ini dan sebagainya. Jadi seperti radio ya? Ya seperti itu. Bahkan kita suka ngasih kontak langsung kalau misalnya ingin request untuk ke Ciga TV, bisa kontak ke nomor ini, gitu. Ada kontaknya. Kadang-kadang tiba-tiba, Kang, coba tayangkan kegiatan anu misalnya, karena ingin lihat bapak atau lihat Aki dan sebagainya kayak gitu. Aman? Aman. Aman. Asal kameranya mati sih aman.
Jadi menurut Abah 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi Kasepuan Cipta Gelar dalam hal pertanian akan seperti ini? Akan seperti itu, harus bisa seperti ini terus. Itu tugas Abah sama warga Abah untuk menjaga. Walaupun mungkin di masa itu orang sudah melakukan canggih, udah dan sebagainya, segala hal. Kita akan berusaha untuk mempertahankan tata cara adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur kita dari leluhur Abah sampai sekarang, bahkan sampai ke depan. Kalau untuk di pertanian akan seperti itu Abah jaga. Walaupun warga Abah nggak mengikuti Abah, ya Abah akan berusaha mencoba untuk mempertahankan itu semua. Dulu kita ngimpor beras ke luar negeri, ngirim beras ke luar negeri. Sekarang kan kita yang dikirim dari luar negeri. Padahal ya lahan kita banyak, cuma kenapa itu terjadi? Dan beberapa pertanian yang ada di Indonesia juga sekarang kebanyakan ya itu pertanian dari luar semua. Hasilnya dibawa keluar, baru ntar udah dibawa keluar ya dikirim lagi ke kita juga. Kalau misalkan di dunia paceklik istilahnya tiama, ya mungkin mereka juga mementingkan negaranya masing-masing duluan sebelum kita. Jadi ya ditakutkan kalau itu terjadi, malah kita ntar yang banyak kelaparan di Indonesia. Kita bingung juga untuk melihat itu semua, padahal ya kita banyak juga lulusan-lulusan sarjana-sarjana di pertanian. Cuma mungkin ya pemerintah kurang melihat dan kurang ingin mengembangkan teknologi yang ada di kita sendiri. Bahkan cuma melihatnya ikut-ikutan ke luar negeri terus. Padahal sebetulnya yang ada di kita juga ahli-ahli banyak. Cuma untuk tempat sama untuk peluang itu mungkin sangat sedikit untuk anak-anak Indonesia untuk mengembangkan di dunia pertanian. Sebetulnya sih Indonesia juga yang kita kembangkan sekarang, yang Abah pertahankan dari zaman dulu, yaitu udah sistem pertanian dari zaman dulu turun-temurun, itu milik Indonesia juga. Dan itu bukan mistik? Bukan mistik sebetulnya. Sangat teknologi. Sangat teknologi, cuma ya kita ada beberapa orang aja mungkin melihatnya ya seperti itu, mistik dan sebagainya. Padahal ya itu ya kalau di Jakarta pun dulu ya pertaniannya seperti di Abah di sini masih disambut seperti apa, lahannya dijaga. Kalau semuanya masih menjaga itu semua, ya mungkin semua juga akan seperti di Abah sekarang ini. Bikin perkebunan itu yang dilihat itu bukan kehidupan kita untuk ke depan, tapi kehidupan kita supaya kita jadi kaya. Itu yang dilihat. Jadi ya sistemnya juga udah salahnya di situ mungkin. Jadi ya gimana untung yang gede, bukan gimana caranya ini dipertahankan supaya ini bertahan panjang ke depan. Kalau sekarang kan melihatnya gimana modalnya 1.000 dapat 100.000, dan itu akan mempengaruhi perekonomian, terutama ya ada lahan-lahan mungkin yang dirusak oleh kimia yang kita peras dari situ. Ya sekarang semakin ke depan akan semakin banyak pertumbuhan penduduk, cuma kan kita harus memikirkan juga untuk makanannya dan sebagainya, termasuk ya oksigen, airnya dan sebagainya. Ya itu yang Abah sekarang lagi takutkan ke depan akan seperti apa, karena kita banyak kita perang, banyak kita antem-anteman, gontok-gontokan, banyak kita demo karena berhubungan dengan isi perut semua itu. Kalau untuk Abah dan warga Abah, kita kasih tahu bahwa
kamu harus nanam padi 1 tahun sekali, dan itu simpen buat bekal kamu sehari-hari. Sisanya baru kita nyari, entah itu uangnya, walaupun kita nggak punya uang buat makan kan kita udah siap. Kalau seluruh dunia itu bisa dipolakan seperti itu, ya mungkin itu bisa juga untuk membantu. Dan ya pertanyaannya juga ya pasti lahannya cukup apa enggaknya, ya kita itu bingung juga untuk memikirkan semua itu. Cuma ya minimal Abah di sini sama warga Abah sudah berpikir sampai di sana.